Ya, halo guys, selamat datang di Postes Praktikum Komunikasi Data Modul 1 oleh kelompok kami dari kelompok A1 Kamai. Ya, pada Postes kali ini kami ada konten yaitu mengenalkan apa yang telah kami pelajari pada modul praktikum komunikasi data pertama. Kami melakukan 3 tujuan praktikum, yaitu yang pertama, kami mengenal yang namanya alat handheld transceiver atau HT. Alat itu biasa digunakan untuk komunikasi antara dua pembicara yang bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Itu menggunakan frekuensi VHF, UHF, dan dual band. Lalu ada lagi alat di sini, yaitu alat RIG. Kalau tadi HT itu kan lebih enak dipakai buat mobile ya, kemana-mana dibawa. Kalau misalnya yang RIG ini dia lebih digunakan untuk base biasanya, digunakan oleh organisasi seperti Orari dan Rapi dan sebagainya. Itu juga berlaku di UHF, VHF, dan dual band. Powernya di kisaran 25 watt sampai 75 watt. Lalu kami juga di tujuan praktikum yang ketiga, kami mengenal matching kabel menggunakan alat TFX Expert, yang tujuan utamanya adalah mengetahui di titik frekuensi mana si kabel itu dapat berkinerja dengan baik. Gitu. Oke, baik. Praktikum pertama kita yaitu tentang hand transceiver. Ini yang banyak orang salah penamaan, yang sering menyebutkan HT itu adalah handi talkie, tapi di sini HT itu sebenarnya singkatan dari hand transceiver. Jadi HT ini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dia berfungsi untuk komunikasi antara dua pengguna, sama seperti handphone, tapi di HT itu komunikasinya ketika satu orang mengirim pesan, maka yang lainnya cuma bisa menerima, jadi tidak bisa langsung ngomong kedua-duanya. Secara umum HT ini dibagi berdasarkan frekuensinya menjadi HT yang single band atau dual band. Kalau single band dia hanya memiliki frekuensi UHF atau VHF saja, tapi kalau dual band dia memiliki frekuensi UHF dan VHF. Kemudian HT ini juga selain untuk komunikasi, dia juga bisa menjadi sebagai repeater untuk jadi nanti akan membutuhkan 3 HT, yang satu HT-nya sebagai repeater. Iya, bagaimana keseruan praktikum tentang HT berikut kami sajikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hand transceiver ini. Jadi di sini ada 2 hand transceiver. Yang pertama mereknya Firstcom, yang kedua Baofeng. Oke, untuk mengaktifkannya atau membuatnya dalam mode on, kita putar di bagian ini. Nah, yang satu juga seperti itu. Nah, di sini terdapat 2 frekuensi. Yang atas adalah frekuensi VHF dan yang bawah adalah frekuensi UHF. Untuk menghubungkan 2 hand transceiver ini, maka kita harus men-set frekuensi dari kedua hand transceiver ini pada frekuensi yang sama. Di sini kita menggunakan frekuensi VHF 144280 dan UHF 430000. Oke, sekarang ketika ingin mengubah, ketika kita akan mengirim atau mentransmit suara, maka kita tekan PTT atau push to talk seperti ini, dan akan diterima oleh hand transfer yang satunya. Cek. Begitu juga sebaliknya. Cek. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedua HT ini dapat terhubung secara private line atau tidak ada gangguan dari HT lain di frekuensi yang sama. Jadi HT sebelah sini bertindak sebagai receiver dan HT di sini bertindak sebagai transmitter pada frekuensi yang sama. Oke, kita coba ya untuk bagaimana ini bekerja. Cek. Jadi saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi yang namanya radio rig. Jadi dalam praktikum kemarin kita menggunakan sebuah alat komunikasi yang bernama radio rig, di mana radio rig ini adalah alat komunikasi yang
dapat berperan sebagai alat komunikasi base station yang merupakan tetap, dan bisa berperan sebagai alat komunikasi yang bergerak, yaitu mobile station. Umumnya radio rig ini memiliki kekuatan daya 25 watt sampai dengan 75 watt. Dengan frekuensi yang ada pada radio rig ini dalam VHF, yaitu very high frequency, atau sampai dengan ultra high frequency, yaitu UHF. Dan bisa berperan sebagai alat komunikasi dual band. Nah, untuk praktikum kemarin kita menggunakan radio rig dengan merek IC 2100. Ingin tahu bagaimana caranya mengoperasikan radio rig? Nonton video yang setelah ini. Ya baiklah, nama saya Pasca. Di sini saya akan menjelaskan tentang radio rig. Nah, di sini ada suatu radio rig berbeda pada modul. Kalau di modul itu radio rig IC 2200, kalau di sini radio rignya IC 2300H. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memberikan nama pada suatu frekuensi dengan radio rig ini. Awalnya kita nyalakan dulu. Nah, selanjutnya di sini adalah tampilan layar utama pada radio rig tersebut. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan. Yang pertama adalah lock set, lalu ANM moni, lalu dub low, kemudian T-scan tune, lalu prio M cal, lalu scan VMHZ. Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh jika kita ingin memberikan suatu frekuensi dengan nama. Misalkan di sini kita akan memberikan suatu nama pada frekuensi berikut. Untuk memilih frekuensinya kita tinggal memencet VMHZ atau scan untuk sekali. Nah, ini ada 14, lalu pencet lagi 1. Kemudian ini saya akan memberinya pada frekuensi pada 144, lalu pencet lagi. Di sini saya akan memilih 150. Baiklah, jika sudah, kita tinggal memencet MCAL. Kemudian kita tinggal memilih pada nomor berapa kita akan menyimpan frekuensi ini. Di sini saya akan coba memilih 112, lalu kemudian kita pencet lagi VMHZ scan. Nah, di sini kemudian kita tinggal memencet yang tombol di sini atau SMW yang di sini. Pencet aja lama. Oke. Nah, nanti di sini untuk mengeceknya kita tinggal memencet lagi MCAL. Apakah sudah tersimpan? Nah, di sini kan terlihat nih jika pada nomor 112 itu adalah nomor frekuensi kita. Nah, di sini kemudian kita tinggal memberikan nama. Di sini kita tinggal memencet anemone, pencet saja lama. Lalu setelah 2 detik berlalu kita tinggal mencet lock set. Nah, di sini saya akan memberi nama tutor. Untuk menggesernya kita tinggal pencet moni atau pencet set. Jadi dia kalau moni ini ke sebelah kanan, kalau set ini ke sebelah kiri. Nah, kemudian kita tinggal memberikan nama. Lalu tinggal untuk menggantinya tinggal memutarkan ini saja. Oke, kalau sudah kita memberi namanya, kita tinggal pencet keluar. Nah, di sini pencet keluar lagi untuk mengecek apakah kita punya frekuensi telah tersimpan dengan nama yang sesuai yang sudah kita berikan tadi. Kita tinggal mencoba aja trial gitu. Nah, di sini kita coba mengubah. Kita kan tadi menyimpannya di 144 150. Kita coba ubah. Kemudian kita MCAL. Nah, kita kan tadi menyimpannya di 112, nomor 112 dengan nama tutorial 1. Untuk memanggilnya kita tinggal memencet ini lama. Nah, di sini tampilan di layar utamanya sudah dapat kita lihat sama seperti yang kita simpan tadi, yaitu 144 150. Demikian untuk tutorial penyimpanan nama frekuensi di radio rig. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang suatu alat crossband, yaitu IC 2720. Nah, ini adalah alatnya. Jadi kita langsung nyalakan saja. Nah, di sini ada beberapa pengaturan.
Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memberikan contoh bagaimana caranya untuk mengatur suatu crossband dengan beberapa frekuensi. Nah, di sini seperti yang ada di modul, saya akan mengambil contoh untuk mengatur frekuensi VHF-nya adalah 145300 dan UHF-nya 432500. Langsung saja untuk mengatur frekuensi di sebelah sini, kita langsung pencet main band di sini. Lalu kita tinggal pencet ininya via main Z-nya untuk mengatur dia punya frekuensi, yaitu 145300. Lalu untuk mengaturnya kita tinggal memutar potensio ini 145, lalu pencet lagi, lalu kita putar sampai dia 14530. Nah, jika sudah, kita atur lagi di main band yang UHF-nya. Nah, di sini adalah 432500. Sama juga seperti yang sebelumnya, kita pencet 43, pencet lagi, ini 2, langsung 500. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengatur tune dan sequelnya. Caranya adalah pada bagian ini kita pencet tune. Jika sudah, kita pencet set. Nah, di sini ada tampilan T sequel atau nanti ada T-nya. Untuk mengatur tune-nya, nanti kita lihat di atasnya sampai ada huruf T-nya. Nah, ini sudah huruf T, berarti ini menandakan tune-nya. Nah, di sini tune-nya itu 69,3. Tinggal kita atur 69,3. Kemudian untuk T sequelnya itu tulisannya, untuk sequelnya itu tulisannya T sequel, di situ 88,5. Ini juga kita atur. Nah, jika sudah, kita tinggal langsung untuk menggantinya ke main band yang UHF-nya, kita atur juga untuk tune dan sequelnya. Nah, di sini kita atur langsung set di tune-nya 69,3 sama. Lalu untuk ininya 69,3 T-nya tune diubah saja pakai potensio. Lalu kemudian ada sequelnya di 88,5, kita ubah juga jadi 88,5. Nah, jika sudah, kemudian kita tinggal mengaktifkan crossbandnya, dimana untuk mengaktifkan crossband kita memencet dab, low, dan set secara bersamaan. Untuk memencetnya secara lama. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya sudah aktif crossbandnya. Dan jika untuk ingin menonaktifkannya, kita tinggal memencet set lama-lama. Nah, itu artinya juga tidak aktif. Selanjutnya adalah matching kabel. Matching kabel adalah penyesuaian kabel yang menghubungkan dari antena ke transducer. Kenapa kita harus mematching kabel terlebih dahulu? Agar tidak ada sinyal loss ataupun energi loss saat memancarkan dan menerima sinyal. Selanjutnya, bagaimana cara kita mematching kabel? Yang pertama, kita lihat dari karakteristik kabel tersebut. Kita lihat dari nilai RS, yaitu hambatan dalam kabel. Yang selanjutnya adalah nilai XS, yaitu nilai reaktansi atau perubahan hambatan yang reaktif terhadap perubahan tegangan ataupun perubahan arus. Usahakan nilai XS ini mendekati 0 agar tidak mengganggu sinyal. Ketiga adalah velocity factor, yaitu kecepatan rambat gelombang pada medium konduktor lebih rendah daripada medium udara. Umumnya velocity factor kabel berkisar di antara 0,6 sampai 0,9. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan panjang kabel? Nah, di sini secara teori panjang kabel itu adalah kelipatan setengah dari lambda, atau saat amplitudo dari gelombang tersebut 0. Namun pada prakteknya, panjang kabel tersebut harus dikalikan dengan velocity factor dari suatu kabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mematching kabel menggunakan alat Rig Expert.
Dengan Fahmi, saya akan demonstrasikan gimana sih caranya matching kabel. Di sini kita ada mic expert dan salah satu kabel yang ada di lab STK. Nah, pertama kita sambungkan dan diusahakan selurus mungkin ya. Ini mungkin agak nggak lurus, tapi karena keterbatasan kondisi kita seperti ini. Kemudian kita coba hidupkan dulu mic expertnya. Nah, kita set frekuensi nih. Set frekuensi itu kira-kira aja. Jadi kira-kira tuh kabelnya itu di frekuensi 144.000. Kita nggak tahu detailnya berapa nih. Nah, coba kita set 144.000. Oke, klik enter dan kita analisis berapa sih reaktansinya gitu kan. Kabel yang bagus kan reaktansinya 0, biar dia seolah-olah transparan gitu. Nah, coba kita scan di sini. Nah, ternyata di sini nggak ada pertemuan kan antara garis merah dan garis hijau ini. Kalau nggak ada pertemuan, coba kita naikin range-nya sehingga kita tahu kapan sih dua garis itu bertemu. Masih tidak ada ternyata. Kita zoom out lagi. Coba. Oke, kita nemu pertemuannya. Coba kita geser ke sana berarti. Terus kalau mau lebih akurat kita zoom in kembali. Kita zoom in. Oke, jadi makin gede, makin kita zoom in makin akurat ya. Di sini masih meleset ternyata. Kita coba analisis lagi. Oke, masih meleset. Kita geser lagi kiri. Jadi pertemuan garis itu artinya reaktansinya itu 0. Sehingga kabelnya seolah-olah tidak ada. Kita geser dikit lagi. Oke, jadi di sini pertemuannya di frekuensi 144.745 kHz. Kemudian kita keluarkan, kita show all untuk mengetahui karakter kabelnya di frekuensi ini. Nah, di sini ditemukan bahwa reaktansinya bernol di frekuensi optimal kabel ini, tapi sayangnya kabel ini kurang bagus untuk komunikasi data dengan impedansi 50 ohm karena impedansi kabelnya 3,3, sehingga meskipun reaktansinya 0 tapi impedansinya masih tidak cukup bagus untuk komunikasi data dengan impedansi 50 ohm. Ya, seperti itu matching kabel. Matching kabel lainnya prosedurnya sama. Jadi kita nyari reaktansinya 0 di frekuensi berapa sih? Seperti itu. Ya, sekian.